Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah online, meskipun masih dengan ibadah online, namun kita tetap percaya saat kita bersungguh-sungguh datang pada Tuhan, dimanapun kita berada, kita sungguh-sungguh hadirat Tuhan akan ada bagi setiap kehidupan kita. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur akan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami yang kita ada di dalam kerajaan surga yang maha mulia, kami ucapkan syukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa memelihara setiap kehidupan kami Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, kami rindu meninggikan nama-Mu. Berkata setiap pujian yang kami naikkan, kami rindu merasakan hadirat kuasa-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, berkati setiap kami, berikan kelegaan bagi setiap kami Tuhan, berikan kemenangan bagi setiap kami Yesus. Kami rindukan hadirat kuasa-Mu. Mari Tuhan, kami serahkan kepada saat pagi hari ini dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu percaya saat kita bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan, saat kita meninggikan namanya, kita merasakan kuasanya. Amin. Kita mau angkat pujian, Tuhan Allah kita berkuasa.
percaya kuasa-Mu lebih besar, Yesus. Kuasa-Mu lebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku.
saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki bulan Februari, minggu yang pertama. Mestinya ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, ya. Namun karena kita masih ibadah online, maka ibadah offline akan kita mulai besok hari Minggu dan akan disertai perjamuan kudus. Kita masih menjalani online karena juga kebetulan ada gerakan dari gubernur untuk di rumah saja, ya. Namun tidak apa-apa, kita tidak boleh tinggalkan ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari yang indah di bulan yang baru, minggu pertama di bulan Februari. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami, menolong kami, memberkati kesehatan kami, sehingga kami boleh tetap beraktivitas walaupun di tengah-tengah pandemi dan harus mengikuti protokol kesehatan. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah sekalipun secara online. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Apapun yang hendak hamba sampaikan itu adalah kebenaran yang datangnya daripada Tuhan, yang akan memberkati kami setiap yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba penuh hikmat dan pewahyuan dari surgawi. Kiranya Roh Kudus menolong hamba untuk hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mendasari perenungan firman Tuhan pagi hari ini, bacaan terambil dari kitab Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-25 sampai yang ke-31, ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 40 mulai ayat 25 sampai yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, bacaan sekali lagi terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-25 sampai 31. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang kita ambil pagi hari ini adalah mendapat kekuatan baru. Kekuatan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Ya, baik kekuatan secara fisik, baik kekuatan secara mental, ya. Yang namanya kekuatan ini kita butuhkan. Secara fisik kita butuh kekuatan supaya kita dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Secara mental atau psikis, secara pikiran kita butuh kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan kesulitan hidup. Ketika ada kekuatan dalam diri kita, maka iman kita tidak akan goyah menghadapi persoalan apapun dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita atau fisik kita ini merasa lelah, maka ketika kita istirahat dengan cukup, tidur dengan cukup, ya mungkin minum vitamin dengan cukup, ya mungkin rasa lelah itu ketika kita bangun tidur sudah fresh. Ya rasa capek itu hilang ketika kita sudah bisa istirahat, tidur, melepaskan lelah kita, ya maka cepat pulih kesehatan kita. Rasa lelah itu sudah berganti, apalagi dilanjutkan dengan mandi, segar tubuh kita rasanya. Lelah itu cepat hilang. Namun pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya lelah atau capek secara psikis atau pikiran? Seringkali pikiran kita capek, seringkali pikiran kita lelah. Justru itu ternyata mengganggu. Ketika pikiran kita capek, ketika psikis kita capek, lelah, justru kadangkala kita nggak bisa tidur. Ya, seringkali kita mengalami nggak bisa tidur. Kenapa? Nggak tahu. Pikiran kita sedang capek, pikiran kita sedang banyak masalah, pikiran kita sedang banyak persoalan, sehingga untuk tidur pun nggak bisa terlelap, makan pun nggak enak mungkin. Bapak Ibu saya, bagaimana caranya? Maka yang kita butuhkan adalah kita harus mencari akar masalahnya. Masalahnya apa? Kenapa kita memiliki psikis pikiran yang capek? Karena kalau psikis pikiran capek dibiarkan, itu akan membuat kita depresi. Ya, karena banyak beban yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 40 ini, Yesaya seakan-akan sedang dihadapkan, atau Yesaya sedang berhadapan dengan orang-orang yang menderita, baik fisik maupun psikisnya, baik fisik atau pikirannya. Bapak Ibu Saudara, Yesaya sedang menghadapi orang-orang yang sedang mengalami persoalan, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini pun sedang terjadi. Banyak terjadi di negeri ini. Orang bukan hanya sakit secara fisik, namun ada kalanya secara psikis, pikiran sakit, capek dan lelah memikirkan situasi, keadaan, ya, keuangan, kesehatan, sehingga pikiran kita seolah-olah berat. Sudah fisiknya sakit, pikirannya semakin berat. Bapak Ibu Saudara, ya, seolah-olah mereka yang sedang mengalami sakit, seolah mereka yang sedang mengalami beban berat. Mereka seringkali memandang dirinya sebagai orang yang gagal.
dan seolah-olah tidak lagi punya pengharapan yang baik, Bapak Ibu saudara. Maka kalau hal ini dibiarkan, kondisi ini akan membuat mereka atau seseorang bisa menjadi kecewa, bukan hanya kepada manusia. Bisa jadi mereka kecewa kepada Tuhan karena sudah mengalami sakit, sudah mengalami pikiran berat. Kenapa harus ditimpa sakit penyakit? Kenapa diizinkan tidak punya duit? Kenapa diizinkan mengalami masalah? Nah, kalau hal ini Bapak Ibu saudara, kita biarkan dalam diri kita, maka kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sudah tidak punya pengharapan lagi. Seolah-olah kita berpikir bahwa Tuhan tidak memikirkan kita, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan tidak memperhitungkan kita. Dan kadangkala hal itu membuat kecewa. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara, ini sangat bahaya. Kalau kita merasa kecewa dengan Tuhan, ada kalanya kita undur, kita jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu saudara. Itu jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Ya, karena pikiran kita seringkali terkurung dalam perasaan yang sulit, keadaan yang menyudutkan kita, keadaan yang memberatkan pikiran kita, sehingga seolah-olah sulit untuk menerima janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji, Tuhan memberikan lepasan, Tuhan memberi kelegaan, itu janjinya. Tuhan memberkati kita kalau kita terus mencari Dia, mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Namun pada kenyataannya kita kadang-kala sudah berpikir saya sudah setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Namun kenapa Tuhan izinkan sakit penyakit datang kepada saya, bahkan keluarga saya? Kenapa Tuhan izinkan proses kami mengalami kesulitan ekonomi? Bapak Ibu saudara, jika pikiran itu kita biarkan, maka itu akan mengganggu Bapak Ibu saudara, hubungan kita dengan Tuhan. Kadangkala kita tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu akan menolong kita. Tuhan berjanji. Namun kita harus mau melewati ujian. Kita harus tetap memiliki iman dan percaya, berani mengambil resiko. Bahwa kita hanya berharap kepada Tuhan. Itu satu-satunya penolong kita. Kita berharap kepada Yesus yang siap menolong kehidupan kita. Yesaya pada waktu itu ingin membuka pikiran orang-orang Yerusalem yang sekian lama mereka menderita persoalan, masalah dalam hidupnya. Yesaya ingin membuka pikiran mereka supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah membanding-bandingkan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Karena Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat seperti Yesaya ingin membuka pikiran orang-orang Yerusalem supaya mereka tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Nah, hal ini pun diharapkan terjadi dalam hidup kita. Persoalan sakit penyakit, masalah ekonomi atau apapun yang sedang kita hadapi, mari kita membuka pikiran dan hati kita. Kita percaya, kita tetap berharap kepada Tuhan. Jangan pernah Bapak Ibu saudara kita membandingkan kuasa Tuhan dengan hal apapun. Karena Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa. Perhatikan ayat yang ke-25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Orang-orang Yerusalem pada waktu itu sempat membuat patung dan sebagainya yang akan disembah, Bapak Ibu saudara. Namun mereka tidak mendapatkan pertolongan. Mereka berlari ke sana kemari, Bapak Ibu saudara. Namun sungguh tidak ada kuasa yang dapat menolong hidupnya. Karena yang pertama kita perhatikan bahwa Allah tidak dapat disamakan dengan apapun. Perhatikan itu. Allah tidak dapat disamakan dengan apapun. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Tuhan bertanya. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku?
seakan-akan aku seperti dia. Seperti itu adalah sebuah gambaran yang sama. Namun belum tentu sama. Ya, mungkin bentuknya sama, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuat sesuatu beda, namun hanya bentuknya. Namun kuasa dan perilakunya mungkin berbeda. Nah, Allah itu adalah Allah yang kuasa, yang tidak dapat dibandingkan dengan segala sesuatu. Mungkin mereka membuat sebuah patung yang punya mata, punya mulut, punya telinga, namun mereka tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar. Namun Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong, mendengar setiap seru doa kita. Maka jangan pernah kita membandingkan kuasa Tuhan dengan apapun. Bahwa Allah itu berkuasa melebihi segala-galanya. Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta segala yang ada. Setiap manusia harus menyadari hal ini, bahwa yang menciptakan kehidupan kita adalah Tuhan. Tanpa kita memiliki kesadaran ini, kita bisa kehilangan pegangan untuk kita mengakui Allah sebagai Tuhan. Kita harus menyadari siapakah sang pencipta ini. Siapakah yang menciptakan kehidupan ini, Bapak Ibu saudara. Kita tahu dikatakan segala sesuatu, ya, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dan karena kuasa Tuhan serta kehendaknya, termasuk hidup kita, termasuk diri kita. Semua hidup kita berada dalam kendali Allah. Sekalipun Bapak Ibu saudara kita menolak untuk percaya. Memang ada orang yang menolak untuk percaya. Ya, ada orang yang ateis itu tidak percaya kepada Tuhan. Namun sebetulnya dia mengerti siapa yang menciptakan Tuhan itu. Seringkali dia bertanya, kalau engkau ada, tunjukkan kepadaku, Bapak Ibu saudara. Ya, mereka perlu bukti dan sebagainya. Padahal buktinya adalah bahwa Allah sudah mengendalikan hidup kita. Ya, sekalipun kita menolak untuk percaya, Bapak Ibu saudara, kita tidak dapat menyangkal bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Ingat, hidup kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Dan Bapak Ibu saudara, Allah hadir dan turun, Allah campur tangan dalam hidup orang-orang yang percaya. Ya, Allah benar-benar hadir ketika kita dihadapkan dengan penderitaan, ketika kita dihadapkan dengan kekhawatiran, kesesakan, Bapak Ibu saudara, ketika kita pun kehilangan pengharapan, dan ketika kita menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup kita, Allah ada dan Allah hadir. Kuasa Tuhan nyata, Bapak Ibu saudara, dalam hidup kita. Maka jangan pernah membandingkan, jangan pernah menyamakan Allah dengan apapun, karena Dia adalah Allah sang pencipta, ya, dan hidup kita dalam kendali Allah. Hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, perhatikan ayat yang ke-26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Allah itu adalah pencipta semuanya. Ya, segala penjuru dunia ini, ketika Allah memanggilnya, maka sekalian akan datang kepada Tuhan. Semua yang Tuhan inginkan, diundang, dipanggil, mereka akan hadir. Karena apa, Bapak Ibu saudara? Sebab Allah itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ingat, Allah itu Maha Kuasa dan Allah itu Maha Kuat. Nah, Bapak Ibu saudara, yang kedua perhatikan. Selain Allah sebagai sang pencipta, Dia juga menjamin kehidupan kita. Ya, Allah bukan sekedar menciptakan, namun Allah menjamin kehidupan kita. Seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka diberkatilah mereka, ya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, ya, itu perintah Tuhan dan itu berkat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, Allah selain Dia pencipta,
Dia juga menjamin kehidupan kita. Artinya hidup kita dijamin oleh Tuhan. Ya, menghadapi keadaan dan situasi apapun, Bapak Ibu Saudara, Allah menjamin hidup kita. Allah, Bapak Ibu Saudara, dapat memberikan masa depan yang baik. Allah dapat memberikan masa depan yang baik dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan berjanji, barang siapa yang mau bersandar dan berharap kepadanya, ya, siapa yang mau bersandar dan berharap kepadanya, Tuhan akan memberi kekuatan. Ya, ayat 27 itu berkata demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Jangan pernah kita berkata hidup kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita mau bersandar, kita mau berharap kepada Tuhan, Tuhan itu memperhatikan hidup kita tidak jauh daripada Tuhan. Namun justru seringkali yang menjauh itu kita, yang bersembunyi dari Tuhan itu kita. Ya, seolah kita ngomong Tuhan tidak memenuhi hakku, Tuhan tidak memperhatikan aku, ya, dalam penderitaan, dalam kesakitan, Allah nggak hadir. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Allah hadir dalam kehidupan kita. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memperbarui kekuatan kita yang kita mau terus berharap dan menanti janji Tuhan. Janji Tuhan itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Janji Tuhan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 dan 29, perhatikan. Demikian. Inilah janji Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara. Ini janji Tuhan kepada kita. Ini janji Tuhan kepada orang yang mau bersandar dan terus berharap kepada Tuhan. Allah akan memperbarui kekuatan kita. Sekalipun kita mengalami sakit, Tuhan akan memulihkan. Sekalipun kita mengalami kelemahan, Tuhan akan memperbarui kekuatan kita. Sehingga kita dapat bangkit, dapat kembali, ya, melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur ketika saya harus melewati isolasi mandiri baik di rumah sakit selama 14 hari. Bapak Ibu Saudara, pulang dari rumah sakit pun saya masih positif, ya. Saya harus karantina di rumah. Dan saya tetap belajar. Saya tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya harus melewati ini? Namun ada satu kekuatan, ya, biar kamu semakin mengerti bahwa aku mengasihimu, bahwa aku akan memberi kekuatan kepadamu. Itu kata Tuhan. Maka saya, Bapak Ibu Saudara, sangat bersyukur. Saya mengerti bahwa Allah yang menjamin hidup saya. Kalau Allah tidak menjamin hidup saya tidak tahu. Kalau saya harus melewati positif COVID-19 dengan istri saya, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu, hanya kita berpikir siapa duluan yang akan pulang ke surga. Pikirannya seperti itu. Namun kita bersyukur karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan. Dan saya terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saya menantikan janji Tuhan. Saya menanggapi panggilan Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Saya yakin dan percaya Tuhan memberi kelegaan kepada saya. Dan Tuhan memberi kelegaan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Terus bersandar dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu iya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, semua orang dapat mengalaminya kalau dia mau datang kepada Tuhan, dia mau bersandar, percaya, dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan terus memberi kekuatan. Marilah kita dengan sabar, kuncinya dengan sabar kita menantikan pertolongan Tuhan. Ya, 5 kata yang sangat gampang diucapkan, sabar, namun tidak mudah dilakukan. Ya, mari kita belajar di hadapan Tuhan.
Dengan kerendahan hati kita belajar sabar dan terus menantikan pertolongan Tuhan. Sabar dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita yang lemah, memberi semangat kepada kita yang tak berdaya. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, ya Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, perhatikan. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih sukar aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jika kita menyadari diri kita ini lemah, maka Tuhan yang akan memberi kekuatan. Kekuatan yang dari Tuhan itu yang kita perlukan. Maka mari Bapak Ibu Saudara terus sabar dan miliki pengharapan di dalam Tuhan. Bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kita akan menemukan kekuatan. Ingat, karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana agar kita mendapatkan kekuatan? Ya, bagaimana agar kita mendapatkan kekuatan dalam Tuhan? Kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Ingat, berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berharap kepada manusia. Karena kita akan merasa kecewa ketika kita berharap kepada manusia. Namun ketika kita selalu berharap kepada Tuhan, apapun yang terjadi, ingatlah Tuhan menjamin hidup kita. Dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, dalam Yesaya 40 ayat 31 demikian firman Tuhan, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya. Yang ketiga, selalu berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mendapatkan kekuatan baru. Setiap hari kita diperbarui dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Berharap kepada Tuhan itu artinya adalah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, menyerahkan seluruh hidup kita itu meliputi apa Bapak Ibu Saudara? Ya, yaitu Bapak Ibu Saudara, kita harus memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan. Kita memandang Tuhan sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia. Ketika kita perlukan setiap saat, setiap waktu, Tuhan selalu ada. Kita baca dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 3 sampai 5. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kita memandang Dia sebagai sumber pertolongan, sumber kasih karunia. Sewaktu-waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan datang. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Mazmur 27 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, dalam Mazmur 27 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Terus nantikanlah Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan selalu menjanjikan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang menantikan Tuhan? Yang pertama, ingat, janji Tuhan kepada orang yang berharap dan menantikan Tuhan. Yang pertama, kekuatan Allah yang diberikan untuk menyegarkan hidup kita di tengah-tengah kelelahan. Kelelahan secara apa? Kelelahan baik secara fisik kita, kelelahan secara psikis kita. Tuhan hadir, Tuhan menyegarkan, Tuhan memberi kekuatan ya di tengah-tengah kelelahan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah penderitaan, bahkan di tengah-tengah pencobaan. Allah hadir, Allah menyegarkan hidup kita. Seperti Allah membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan menyegarkan hidup kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan persoalan, Tuhan memberi kekuatan. Itulah janjinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa janji Tuhan kepada orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan? Yang kedua, Allah memberikan kemampuan. Ya, Allah memberikan kemampuan dalam hidup kita untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan. Ya, dikatakan tadi mereka akan terbang bagaikan Raja Wali naik ke langit. Bapak Ibu Saudara tahu burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu bisa terbang sepanjang hari tanpa henti. Di atas ketinggian, didorong oleh angin yang kencang, dia bisa terbang sepanjang hari. Sekalipun ada badai, dia tetap bisa terbang. Di tengah badai pun Raja Wali itu tetap terbang tinggi. Nah, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Kemampuan mengatasi persoalan. Ya, dengan bersandar dan berharap kepada Tuhan, kita akan terbang seperti Raja Wali menghadapi badai apapun, kita dapat melewati. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir diberikan kepada kita, bahwa kekuatan Allah yang diberikan dalam hidup kita itu memberikan sebuah kesanggupan untuk kita semakin berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan tanpa merasa letih. Ya, Bapak Ibu Saudara, artinya kita terus belajar meningkatkan kehidupan rohani kita, belajar firman Tuhan tanpa mengenal lelah, tanpa letih. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Allah menangguhkan pertolongannya, kita tetap maju, kita tetap setia. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan sudah menaruh kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Apalagi kita masih dihadapkan dengan masa pandemi, dengan berbagai aturan, negara pun masih bingung mengatasi, Bapak Ibu Saudara, bagaimana menghentikan laju COVID. Namun kita terus berdoa, Tuhan menolong bangsa kita, juga Tuhan menolong kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, Allah berjanji kepada umatnya, jika umatnya dengan sabar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan hadir memberikan kekuatan. Ya, kalau kita sebagai umatnya dengan sabar dan terus mengandalkan Dia dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan apapun yang kita perlukan untuk menopang kehidupan kita senantiasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan akan memelihara kita. Ayat yang terakhir kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ingat, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Allah telah menyediakan keselamatan. Keselamatan itu telah tersedia bagi kita menjelang akhir zaman. Ingatlah bahwa kamu dipelihara dalam kekuatan Allah
karena iman. Maka mari terus Bapak Ibu Saudara bangun dan tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita kerjakan. Kita akan menemukan kekuatan baru, baik secara fisik maupun psikis kita, karena Tuhan memelihara hidup kita. Sekali lagi, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Karena iman kita diberi kekuatan, karena iman kita dipelihara. Maka daripada itu, terus tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita sekalian untuk mengawali bulan yang baru di bulan Februari. Kita sambut berkat Tuhan ya dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Ketika kami mau menantikan Engkau Tuhan, Engkau memberikan kekuatan baru. Biarlah Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tidak akan pernah membandingkan kuasa dan kekuatan-Mu dengan apapun. Karena Engkau yang menjamin hidup kami. Dan kami akan terus selalu berharap kepada Tuhan. Karena dengan iman kami, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus akan membebat hati dan pikiran kami. Untuk kami dapat terus melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, untuk kehidupan seluruh sidang Jumat tanpa terkecuali yang telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Diberkatilah mereka dalam hidup rumah tangganya. Diberkatilah mereka dalam usaha pekerjaannya. Diberkatilah mereka dengan kesehatan yang melimpah. Kami berdoa juga untuk anak-anak yang masih sekolah secara online. Tuhan tetap memberkati, memberi hikmat, akal budi, dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, kami berdoa jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan memberkati mereka dengan pemulihan kesehatan. Baik, kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Kasmi dan Bapak Ibu yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Pak Joko Bagio, Tuhan memberkati dengan kesehatan. Jika ada yang berulang tahun, Tuhan memberkati mereka dengan umur panjang dan kesehatan yang daripada Tuhan. Pagi hari ini tidak lupa Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh memasuki bulan Februari. Kami ingin berjalan bersama dengan Tuhan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada. Baik Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Presiden Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, dan jajaran pemerintah, MPR, DPR, para kabinet yang ada, menteri yang ada, jajaran pemerintah, gubernur, wali kota, lurah, camat, RT, semuanya. Tuhan memberkati, biar mereka bersinergi membangun pemerintahan yang baik. Kami berdoa untuk penanganan COVID Tuhan, melalui vaksin yang telah diedarkan, biar Tuhan menolong segera vaksin itu dilaksanakan. Dan Tuhan memberi kekebalan kepada seluruh rakyat di negeri ini. Semuanya akhirnya akan mendapatkan vaksin dengan baik dan pemulihan kesehatan terjadi. Kalau pemulihan kesehatan terjadi, maka pemulihan ekonomi terjadi. Pemulihan seluruh pergerakan kehidupan akan terjadi Tuhan. Juga dalam dunia pendidikan, dunia peribadatan. Kami rindu Tuhan mengagungkan dan memuliakan Engkau senantiasa. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Akhir daripada ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat-berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan, cinta kasih-Mu dan Engkau selalu menyinari wajah kami dengan kasih-Mu Tuhan, dan kami boleh menikmati berkat-berkat surgawi. Kami boleh mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.